Baik, pertanyaannya adalah Habib, apakah diperbolehkan seseorang melakukan bayi tabung dilakukan oleh seorang perempuan tanpa suami, apakah termasuk zina? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق قائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله الآية وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله wa ashabihi wa dzarriyyatihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus al-mukarram, ini Habib Ahmad ini adalah ipar dari sepupu saya. Pertemuan saya di sini satu panggung dengan Habib Ahmad ini adalah perjumpaan yang luar biasa. Idul Fitri yang lalu di Surabaya, saya mengatakan Habib datang ke Brunei, kita akan bersolawat. Namun beliau ada jadwal ke Malaysia, ke Singapura, ya, ke mancanegara yang lainnya. Subhanallah, subhanallah. Ini saksinya kanan dan kiri saya hari ini. Ketika saya dari Brunei ingin melakukan sebuah studi seminar di NTU, ya, ada acara di Nanggang Exhibition Center. Hari ini hari ketiga saya acara, saya kabur, saya mau solawatan. Terima kasih PCNU sudah mempertemukan saya dengan Habib Ahmad. Makanya tadi dibilang bonus tadi ya, alhamdulillahirabbil alamin. Yang percaya dengan takdir baiknya Allah, maka percaya juga dengan takdir buruknya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya baik sebenarnya. Baik dan buruk tetap itu adalah kebaikan buat kita karena Allah yang menentukan segala-galanya. Kembali kepada ayat yang tadi saya sampaikan singkat saja, itu adalah kemuliaan kita. Bagaimana kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umat manusia di muka bumi bingung melihat perilaku dan tingkah laku dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu-satunya manusia di muka bumi ini, satu-satunya Nabiullah, hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, mulai awal diciptakan, diturunkan Al-Qur'an, ayatnya yang sudah saya bacakan sampai hari ini saya berada di panggung ini dan kita menyimak bersama-sama. Umatnya begitu cinta kepada sosok Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa selalu berucap, berzikir, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cintanya kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya dengan solawat, percaya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti keimanan. Bu, Ibu, kalau saya sudah manggil ibu, bapak pasti kepanggil, yakin. Kalau saya sudah manggil yang perempuan, yang laki-laki nggak perlu dipanggil. Bukti
syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nyata, dan nyatanya sudah sampai berita tersebut kepada kita semuanya dari kisah bagaimana pamannya Nabi sendiri yang bernama, suratnya ada dalam Al-Quran, suratnya kadang kita nyebutnya Al-Lahab ya, padahal nama suratnya apa? Coba buka kembali nama suratnya apa? Kita biasa menyebutnya surat Al-Lahab. Ya, bagaimana ketika Abu Lahab pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini bukti syafaat baginda Nabi Muhammad itu ada, yaitu mendapatkan keberkahan di surga, di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, mendapat keberkahan setetes air dari surga yang dapat diisap. Dalam panasnya api neraka, Allah memberikan satu tetes air kepada Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad sendiri, berkat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Abu Lahab mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Abu Lahab bergembira, berbesar hati karena keponakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir, dan yang memberikan kabar gembiranya adalah budaknya sendiri yang bernama Suwaibah. Ketika disampaikan kepada Abu Lahab, saking gembiranya, maka Abu Lahab mengucapkan, "Ya Suwaibah, kamu saya merdekakan." Maka sebab itulah Abu Lahab mendapatkan syafaat. Abu Lahab ahli neraka, Bu, dapat syafaat. Kita ahli neraka atau ahli surga? Kita ahli neraka atau ahli surga? Optimis, kita ahli neraka atau ahli surga? Kita bersyafaat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari, baik dalam salat, baik di luar salat. Maka ingatlah, zikir solawat adalah zikir yang paling ampuh. Saya tidak akan menerangkan kembali. Tadi di sela-sela dari solawat, Habib Ahmad Al-Haddad sudah menjelaskan bagaimana keistimewaan solawat. Maka perbanyaklah solawat kepada baginda Nabi Muhammad. Barang siapa yang banyak solawat kepadaku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan menjadi yang paling dekat denganku di dalam surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup ya. Masya Allah. Pesan saya yang terakhir, saya menyimpulkan dari Pak Kadir tadi, coba dibuka kembali surat Al-Hujurat ya. Surat Al-Hujurat itu surat yang diturunkan di Madinah, surat Madaniyah. Isinya tentang perkara-perkara sosial. Dilihat kembali surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 11. Ayat 10 terutama yang akan saya tekankan di sini, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaykum. Perhatikan ini ya. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita semua Islam di sini. Jangan berhenti sampai pada status muslim saja. Yuk tingkatkan. Allah di sini menyapa kita tentang orang-orang mukmin. Ayo dari muslim kita bertransformasi kepada nilai mukmin. Agar apa? Kita saling menjaga satu dengan lainnya. Ya, menjaga persatuan, menjaga kekompakan. Kalau ada yang bertengkar ya akur. Jangan dipancing pertengkarannya. Mari kita menuju kepada persatuan yang lebih baik. Allah mengajak kita dalam Al-Quran. Nabi Muhammad mengajarkan kita. Bahkan di akhir ayat disebutkan la'allakum turhamun, berkasih sayang di antara kita. Saling jaga ya, saling jaga. Baik, mungkin demikian dari saya, dan saya hanya menyapa dalam penutup saya. Oh baik, diingatkan, terima kasih Pak Kiai. Ini ada pertanyaan, harusnya Habib yang menjawab ini, Bib. Dibaca dulu, Bib. Baik, pertanyaannya adalah, Habib, apakah diperbolehkan
seseorang melakukan bayi tabung dilakukan oleh seorang perempuan tanpa suami, apakah termasuk zina? Baik, sepakat para ulama mengatakan tetap itu perbuatan zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan. Menikah sudah dipermudah. Menikah sudah dipermudah dalam syariat agama Islam. Yang merasa sulit dalam menikah di sini datang ke PCNU. Ya, datang ke PCNU, datangkan mempelainya, datangkan saksinya. Ada Pak Kadir di sini sudah menikah lebih baik. Ya, ingat, jangan memutus garis keturunan. Dalam mazhab Syafi'i ketat sekali itu. Ya, ketat sekali. Keturunan itu menentukan segala-galanya. Anda berzina berarti Anda tidak sayang dengan keturunan. Anda berzina dan melahirkan anak dari hasil perbuatan zina, maka satu, bagi anaknya tidak ada hak wali. Na'udzubillah min dzalik. Sayang sama calon anaknya, jangan berzina. Yang kedua, maka dia terputus dari hukum waris. Kalau sayang sama anaknya, jangan berzina. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.